Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama lagi di tempat ini. Kita persembahkan seluruh hidup kita. Kita persembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan setiap syukur kepada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Terlalu banyak kasih Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di hidup kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat. Kami mau menghampiri tahta-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selamat pagi Allah kami. Selamat pagi Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengawali pagi hari ini. Kami boleh mengawali minggu ini Tuhan dengan beribadah kepada-Mu, dengan datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang besar buat kami Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini. Kami berucap syukur Tuhan atas keadaan kami pagi hari ini Tuhan. Atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu yang kami nikmati Tuhan. Terima kasih kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, menikmati tiap firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu curahan kuasa-Mu tercurah buat tiap-tiap kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Menegakkan segala beban kehidupan kami Tuhan. Dan hati kami, jiwa kami boleh fokus tertuju Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah pusat penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah lebih lagi dalam ibadah kami Tuhan. Tuntun hati kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir maupun yang akan hadir Tuhan, maupun yang beribadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami Tuhan. Kau tibakan jemaat-Mu yang belum hadir Tuhan di tempat ini dengan selamat Tuhan, tidak kurang apa-apa Tuhan. Kami serahkan segala bagian dalam ibadah ini Tuhan, dari awal pertemuan hingga akhirnya. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dan para jemaat-Mu yang hadir Tuhan, biar kami boleh melayani Engkau dengan satu hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah pagi hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Kini kami Tuhan datang ke hadirat. Kami memuji menyembah Engkau. Kami masuk di tahta-Mu yang kudus, menikmati hadirat. Ini persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kenapa kami akan segala kebaikan. Begitu banyak dan terlalu banyak kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang kami punya. Haleluya, terima kasih. Waktu Kamu berkata kepada Engkau, Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
Ya Tuhan Prabu
bagi Tuhan. Segala puji kami naikkan kepada-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Persembahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada sebab Engkau terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih buat segala
setia kepada Engkau. Kami mau setia lakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya inilah isi hati kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi untuk kami memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Kami mau bersorak bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Ya Tuhan, amin. Sahabat,
Kita
kita terus akan berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Bersama dengan Yesus kita mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita hanyalah milik Tuhan. Keberadaan kita itu semuanya karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami terus mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan.
bisakah jauh, anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau yang baik, Yesus Kau yang baik, Yesus Kau yang baik, Yesus Kau yang sungguh, Yesus Kau yang baik, Yesus Kau yang baik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan adalah sebuah anugerah yang besar dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan boleh berbawa harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan yang menuntun kami kepada kebenaran. Biarlah Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan kami resapi Tuhan, dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan juga memberikan persembahan pertama, berkati persembahan kami Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan melakukan persembahan pertama, persembahan penyanyikan pujian sungguh baru. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Kepala. Haleluya. Haleluya. Selamat saudara, hari Minggu yang kedua sudah di tahun yang baru ini ya. Juga selamat tahun baru saudara yang mungkin baru kali ini ketemu. Ya saudara yang kerja di luar kota, berkesempatan sekarang datang. Dan sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan berkati kita. Nah saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada hal yang perlu saya sampaikan dulu sebelum saya ajak saudara membaca firman Tuhan. Saudara, jadi saudara ingat ya, minggu depan kita ibadahnya digabung ke sore hari karena kita mau syukuran, baik saya ulang tahun, syukuran juga kita jemaat di awal tahun, dan terlebih panitia yang sudah selesai bekerjanya, adakan syukuran bersama-sama, digabung semua. Oke, saudara, mari kita sekarang fokus pada firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita, saudara, di dalam Yeremia pasal 29. Kita akan baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri.
bergantian seperti biasa. Saya ayat 10, surah ayat 11 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, dan dalam menghadapi beban yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu mendengarkan aku dengan segenap hati. Ayat 14 terus bersama-sama 2-3. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang mana aku telah membuang kamu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, saya jelaskan dulu, saudara, kita memang masih berbicara berjalan berdasarkan iman. Pada poin yang pertama, alasan kita berjalan berdasarkan iman karena Tuhan kita itu ada, saudara. Sekarang ini dia ada di tahun yang 2023, dia juga Tuhan yang sama ada di tahun 2024. Yang kedua, kita sudah membahas, saudara, alasan kita berjalan berdasarkan iman karena Tuhan kita itu Immanuel, sudah kita bahas selalu, saudara. Nah, yang ketiga, karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Bila amin, saudara. Saudara, Tuhan dikatakan Alkitab tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi orang yang percaya. Haleluya, saudara. Jadi itu tentu yang melandasi atau mendasarkan iman kita. Saudara, pada poin yang ketiga, kita harus membangun iman yang berdasarkan kepada teks firman Allah tadi, bahwa ternyata Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi ingat kepada umatnya. Haleluya, saudara ya. Nah, oke, kita balik pada teks yang kita bahas. Tapi saya jelaskan, saudara tahu bahwa latar belakang ayat yang kita baca ini adalah orang-orang Israel atau Yehuda sebetulnya ada dalam pembuangan di Babel. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan tadi kalau ayat ini bilang Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi orang Yehuda atau Israel. Tapi kalau konteks ayat yang kita baca, saudara, bahwa ini ayat adalah muncul justru di orang Israel yang ada di Babel. Di Babelonia atau di Babel ini mereka itu tawanan, saudara. Mereka itu orang tawanan. Nah, begini, saudara. Jadi latar belakangnya bahwa orang Israel ini, saudara, begini. Jadi memang ini kalau saudara dalam 1 Korintus bilang memang Israel ini menjadi apa sih, saudara? Menjadi pelajaran buat orang percaya, saudara. Orang percaya, kenapa? Karena pola mereka, saudara, bahwa Tuhan merancangkan kepada orang Israel itu bukan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi kita lihat, saudara, apakah itu tidak digenapi? Digenapi, saudara. Bagi orang Israel polanya mereka adalah begini. Ketika hidup di dalam iman berdasarkan iman pada Tuhan, saudara, mereka ikuti. So tahu apa rancangan Tuhan bagi mereka, selalu Tuhan penuhi janji Tuhan. Bahkan kita kalau pelajaran dalam Alkitab ada apa ya, saudara, mungkin 7 perjanjian iman ya, baik perjanjian Nuh, Abraham, terus sampai perjanjian Yesus ya, saudara. Itu janji-janji Tuhan itu digenapi. Nah, orang Israel itu punya pola hidup ini, saudara. Bukan pola hidup ya, pola berjalan dalam iman, berjalan diimani, dia imani, dan Tuhan genapi, Tuhan genapi, Tuhan genapi. Tapi saudara tahu apa yang menjadi posisi iman mereka? Itu, saudara, posisi iman mereka ketika Tuhan genapi, saudara, janji-janji Tuhan, itu mereka punya iman mulai belok, mulai membelakangi Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan. Jadi ini kondisi Israel, saudara. Jadi mereka itu setiap apakah mereka punya kesehatan atau ekonomi naik, saudara, itu ekonomi naik, mereka pasti tinggalkan Tuhan. Itu terus berulang-ulang, saudara.
saudara, terjadi bagi mereka. Tapi Tuhan berkata, tetapi aku punya rancangan pada kamu itu bukan kecelakaan. Aku punya rancangan kepadamu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan rancangan yang kurancangkan itu kamu harus hidupi dengan iman. Karena itu adalah di depan. Tapi ketika kamu sampai digenapi 1, digenapi 2, digenapi 3, sampai rancangan Tuhan ini kan damai sejahtera, sampai puncaknya kan sorga. Kan kita berjalan kan begitu, saudara. Grafiknya kan naik, sampai berujung sorga. Tapi saudara, orang Israel ini, saudara, ketika janji-janji Tuhan yang mereka imani berjalan, baru janji Tuhan digenapi, saudara, mereka mulai belok lagi, mulai tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa kita ini sudah menikmati segala janji Tuhan. Pertanian kita, peternakan kita, begitu saudara, kekayaan kita, keamanan kita, bahkan tidak ada yang bisa menyerang kita, begitu saudara. Bahkan mereka mengalami bagaimana pada pemerintahan Daud, wah mereka merasa hebat sekali kita. Tapi pada lama-kelamaan sampai raja pun menjauhi Tuhan, karena merasa militernya sudah kuat. Nah, sehingga satu waktu Tuhan suruh melalui Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, banyak nabi-nabi berfirman, suruhlah orang Israel itu bertobat. Janjiku itu damai sejahtera bagi mereka, masa depan yang penuh harapan, tapi harus di dalam iman kepada Tuhan, tidak boleh keluar. Nah begitu. Tapi orang Israel ini mulai ada yang menyembah berhala, sekalipun agama Yahudi. Ada yang mulai tidak datang pada Tuhan. Nah gitu. Jadi, tapi Tuhan tidak berhenti, terus berfirman melalui Yesaya, melalui Yeremia. Nah sehingga satu waktu saudara, orang Israel ini, saudara, ya manusia ini kan, ya Alkitab bilang ya saudara, manusia itu kadang kebal dengan firman Tuhan sudah bilang, tapi tidak mau lakukan. Nah orang Israel ini Tuhan izinkanlah saudara, orang Babel ya datang pertama mereka begitu ya, datang ke Raja Yehuda. Mereka lihat dia, ya mereka lihat dia. Terus kalau sudah lihat saudara, kalau saudara ada melihat saya punya Facebook beberapa hari lalu, saya ada posting saudara bahwa bagaimana ketika Raja Hizkia itu didatangi oleh orang Babel. Sebetulnya orang-orang Babel ini sebetulnya mungkin intelijen ya, orangnya saudara, Babel. Dan mereka tanya kepada Hizkia, kamu punya kekayaan sini apa? Pokoknya Hizkia kasih tahu semua kerajaan dia, sampai militernya, kekayaannya, semua dikasih tahu. Datanglah Nabi Yesaya ya saudara, ketika dia bilang begini, Nabi Yesaya tanya, kamu Hizkia kasih tahu apa sama orang Babel itu? Oh saya kasih tahu semua saya kasih bocor, semua mereka lihat. Langsung Tuhan bilang kepada Yesaya, kasih tahu sama dia. Dia sudah membocorkan rahasia negara itu, kekayaan semua dia bocorkan. Tidak lama lagi, itu kan karena Tuhan sudah suruh, jangan kamu ikutin Babel, pokoknya kamu taat sama Tuhan. Tuhan langsung bilang, pokoknya dia akan datang, Babel akan datang, pokoknya akan menyerang kamu, dan kamu akan jadi tawanan dia. Dan itu terbukti, saudara. Nah, sehingga ayat ini, saudara, posisi, saya tadi cerita latar belakangnya, posisi orang Israel betul-betul diserang oleh Babilonia. Bukan hanya diserang begitu, mereka kuasai itu kerajaan Israel, saudara. Dan orang-orang Israel, saudara, sebagian besar semua diangkut, saudara, dibuang ke Babilonia. Memang, saudara, ada yang bekerja di istana seperti Nehemia, Esra, saudara ya. Tetapi namanya apapun mau dia kerja di istana, tetap aja dibilang budak. Karena dalam posisi tawanan, begitu saudara ya. Banyak yang bekerja kerja kasar, pokoknya mereka jadi tawanan di Babilonia. Saudara, tidak lama saudara, bukan berarti waktu yang singkat, itu 70 tahun saudara. 70 tahun mereka, dalam arti kata saudara, bagaimana Tuhan berjanji kalau kamu hidup berjalan terus dalam iman, dalam kebenaran kepada Tuhan, kamu akan menikmati terus apa yang aku janjikan sampai pada surga yang kekal itu. Tapi akibat kamu itu tidak mentaatinya, kamu tidak mau ikut dalam jalur iman kepada Tuhan, ya sudah, kamu seperti ini. Tapi itu pun kebaikan Tuhan buat mereka, untuk tujuan Tuhan mengembalikan mereka kembali pada jalan yang benar kepada Tuhan. Nah sehingga saudara, muncul ayat ini, Yeremia datanglah, Tuhan berfirman kepada Yeremia, kamu pergi kasih tahu kepada orang-orang Israel yang ada di Babilonia. Nah begitu, di Babilonia, supaya beritakan firman, supaya tujuan memberitakan firman kan supaya iman muncul. Nah sehingga saudara,
Tuhan kasih ingat lagi kepada mereka ayat ayat yang ke-11 dikatakan, saudara, sebab aku ini ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, ya, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi sebab Tuhan mau kasih tahu, janjiku itu tidak pernah berubah. Yang berubah kan kamu. Nah, itu maksud Tuhan. Tetap aku genapi, tapi ya bisa dibilang janjiku ini jadi tertunda buat kamu karena kamu menjauhi Tuhan. Nah, ini mungkin jadi pelajaran buat kita ya. Menurut 1 Korintus pasal 10, Israel menjadi contoh buat kita untuk kita pelajari. Ternyata ada banyak kali, saudara, janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh di jalannya, itu bukan Tuhan menunda janji kita, tetapi kita yang menunda karena pergi jauh. Begitu, saudara. Pergi jauh sehingga janji Tuhan tidak terjadi. Nah, sehingga Tuhan berkata, nanti satu waktu lagi, genap ke 70 tahun, kamu ada di Babilonia, aku genapi lagi. Dan itu pun bukan karena kekuatan mereka, itu belas kasihan Tuhan. Tuhan tarik lagi mereka, saudara, dengan cara, saudara, bahwa kerajaan Babilonia ini, saudara, diserang oleh kerajaan Persia. Saudara, diserang oleh kerajaan Persia sehingga mereka lemah. Raja Persia ini dijamah hatinya Tuhan, dan Raja Persia itu menyuruh mereka untuk pulang lagi ke Israel atau ke Yerusalem. Nah, sehingga saudara, itu cara Tuhan ya, saudara. Jadi Tuhan juga menolong seseorang itu, saudara, tidak semata-mata tuh Tuhan angkat dari Tuhan punya tangan, angkat pindahkan, tidak. Jadi Tuhan punya cara memakai kerajaan orang, mengeluarkan mereka. Nah, ayat 11 berkata begini, mari kita baca bersama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, saudara. Jadi tujuan firman Allah bagi kita untuk mengembalikan kita juga, saudara. Baik kita melihat kepada Israel, pertama Tuhan balikan mereka itu pada posisi iman. Selalu Tuhan itu bangun iman dulu. Nah, gitu, saudara. Jadi orang Israel ini Tuhan balikan lagi, kamu beriman lagi. Dulu kan kamu lihat, rancanganku kepadamu, rancanganku itu rancangan Tuhan ya, kepadamu itu kan terjadi. Nah, sekarang Tuhan balikan mereka lagi supaya kamu beriman lagi. Tapi kan orang Israel pikir begini, bagaimana bisa kami keluar dari Babilonia? Nggak bisa. Karena di zaman itu, saudara, di zaman berarti sekarang ke Yesus 2000 tahun, dalam 2000 tahun ke peristiwa terjadinya ini sekitar 650 tahun, abad ke-7. Jadi ada 2650 tahun lah lalu ya, saudara, peristiwa ini terjadi. Nah, maksud saya begini, orang Israel ini kan berpikir begini, di zaman itu kalau berperang, saudara, salah satu yang mereka dapat, saudara, selain kekayaan alam itu, mereka ambil orangnya. Orang zaman itu modal, saudara, untuk diperbudak, untuk membangun kerajaan mereka, dijadikan budak, supaya orang-orang ini tenaga-tenaganya, saudara, untuk membangun kerajaan yang menang itu. Jadi bagi orang Israel sudah pikir, nggak mungkin kita bebas, nggak mungkin kita akan keluar. Tapi Tuhan suruh kembali beriman kepada rancangan Tuhan itu. Aku merancangkan kamu, bukan kecelakaan. Ini kecelakaan memang. Kecelakaan karena kamu salah sendiri. Nah, itu Tuhan bilang. Karena kamu menjauhi Tuhan. Aku kan punya rancangan khusus buat kamu. Nah, sehingga Tuhan suruh Yeremia, pergi beritakan firman Allah supaya mereka timbul iman lagi. Nah, begitu, supaya timbul iman lagi. Untuk bagaimana cara Tuhan menolong, itu urusan Tuhan, itu maksudnya. Yang penting kamu sekarang beriman dulu pada Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, ini kadang-kala memang, saudara, bagi manusia ini tidak masuk di logika manusia, saudara. Tapi memang yang Tuhan inginkan, saudara, yang Tuhan inginkan itu memang, saudara, kepada orang percaya atau kepada orang Israel pada waktu itu memang harus beriman pada Tuhan. Kalau mau tanya Tuhan, caranya Tuhan tolong gimana? Ya, nanti kita akan sadar, oh gitu tuh caranya. Baru kita berpikir masuk akal. Tapi ketika kita belum alami,
Ya kadang-kala kita mau masukkan di akal ya susah, saudara. Sama dengan saya bilang tadi, orang Israel ini. Gimana akhirnya? Akhirnya kan kita tahu belakangan bahwa ternyata Tuhan punya rancangan bagaimana juga membebaskan mereka itu tadi. Ya, Tuhan menaruh kekuatan Tuhan bagi kerajaan yang kecil. Namanya kerajaan Persia itu kerajaan kecil dibanding Babilonia. Kerajaan Persia yang kecil ini, saudara, dia serang kerajaan Babilonia. Saudara, itu karena Tuhan, saudara, itu Babilonia kalah. Nah, sehingga Raja Persia ini, saudara, yang Tuhan lembutkan hatinya untuk menggenapi firman Allah, saudara, dia bilang kepada orang Israel, kamu pulang. Dia suruh rombongan, siapa yang pertama sebelum Esra, ya? Ada rombongan pertama, baru Esra lagi, baru Nehemia terakhir. Pulang, bawa semua, bangun kamu punya negara lagi. Nah gitu, saudara. Itu cara Tuhan. Baru kita bilang, oh masuk logika, karena kan dia sudah berkuasa, sehingga dia suruh. Saudara, saya balik lagi bahwa kita mari melihat penting untuk Tuhan terus berfirman kepada kita di awal tahun ini untuk melandasi perjalanan hidup kita ini, saudara, masuk di tahun 2024 ini harus dengan iman. Haleluya, saudara. Kalau saudara berkata gimana caranya, saudara, mungkin kadang-kala kita menghadapi kalau mau berpikir panjang di tahun 2024, saudara, kita kan masuk pada poin-poin di mana banyak hal kebutuhan-kebutuhan kita yang posisi sekarang ini kita, wah, nggak mungkin. Nah begitu, saudara, nggak mungkin. Nanti kita kadang-kala diskusi suami istri dengan orang tua dengan anak, nanti mau begini, nanti mau begini. Saya kadang-kala diskusi dengan anak-anak, apalagi Faithful ya, saudara. Ini anak ini, pemikiran anak-anak muda sekarang kadang-kala menangkap tuh susah, saudara. Kadang-kala saya cuma bilang amin aja, percaya saja begitu. Ya udah, aminin aja, percaya. Saya juga mau saudara, mau bantah, sementara dia sangat yakin begitu, saudara, ke depan. Tapi itu manusia. Tetapi mari kita betul mengembalikan, saudara, posisi iman kita, memandang ke depan, saudara, di mana kita harus terus, saudara, berdasarkan iman, sehingga perjalanan kita sekarang untuk ke depan tidak boleh lepas dari berdasarkan iman itu kepada Tuhan. Persoalan nanti, saudara, kita berpikir gimana nanti, oh tahun ini mau perpanjang kita punya tempat usaha, mau perpanjang kita punya tempat tinggal, bagaimana ya? Nah, kenapa masih berapa bulan? Masih ada 6 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan? Saudara, tempatkan dulu saja posisi kita. Lakukan saja apa yang kita bisa lakukan sekarang. Kalau kita pertanyakan bagaimana cara Tuhan mau tolong kita, ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat ayat ini, Tuhan tetap punya cara. Haleluya, saudara. Rancangan Tuhan itu tidak pernah berubah bagi orang percaya. Tidak pernah berubah. Sekali lagi, saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah rancangannya bagi orang percaya. Kenapa kadang-kala tertunda? Kenapa seperti orang Israel tertunda, saudara, menikmati rancangan Allah yang indah? Karena memang orang Israel yang keluar dari jalur rancangan Tuhan. Nah begini. Nah, sehingga ini juga menjadi sedikit perenungan bagi kita di awal tahun, saudara. Bagaimana supaya kita membangun satu komitmen iman kita, apapun kondisi kita, saudara, apakah lagi sulit ataukah lagi kaya, saudara. Kalau orang Israel justru posisi lagi kaya, saudara, sehingga mereka jauh dari Tuhan. Kalau lagi sulit, orang Israel itu malah dekat dengan Tuhan, malah cari Tuhan. Makanya kan firman ini turun, saudara, karena orang Israel, saudara, itu sudah berseru-seru. Kalau saudara lihat juga sama dengan ketika mereka di Mesir, ketika mereka mengerang, kata-kata firman Allah ya, saudara, mereka mengerang, sudah sudah menderita, cari Tuhan, saudara. Jadi cenderung memang manusia itu begitu ya, saudara. Ternyata orang Israel ya, ketika kesulitan tuh cari Tuhan, berseru pada Tuhan. Nah begitu. Tapi ketika mereka memenangkan peperangan, mengalami satu kekayaan luar biasa, mereka cenderung jauh dari Tuhan. Nah ini sekali lagi ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita di sini, saya percaya kita semua akan komitmen apapun keadaan kita, ya, apapun ekonomi kita, mau lagi turun, mau lagi naik, saudara, kita harus komitmen tetap berjalan dengan iman dalam Tuhan. Amin, saudara. Berjalan terus dengan Tuhan. Nah,
Sehingga saya balik lagi, saudara, bagaimana saudara dalam poin yang ketiga, saudara, kita harus terus berjalan berdasarkan iman karena Tuhan sudah merancangkan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Ingat ya, grafik kita kepada masa depan puncaknya itu surga. Haleluya saudara, puncaknya itu surga. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan sudah bilang, aku akan pelihara kamu. Karena memang kita orang percaya. Tuhan pasti pelihara karena memang surga itu harus diisi oleh orang percaya. Amin saudara. Kita harus berjalan terus. Sehingga kita, saudara, perjalanan iman kita ini bukan berfokus hanya kepada hal-hal materi yang kita butuhkan sekarang. Jangan sampai di situ. Sehingga kadang-kadang seperti orang Israel kan merasa pokoknya perjalanan hidup saya kebutuhan materi tercukup selesai. Jadi seolah-olah tidak melihat surga itu puncaknya dari rancangan Allah. Semula itu memindahkan manusia di bumi ini kepada surga yang kekal. Itu kan rancangan Allah. Ya, hanya saja saudara belum waktunya saudara bahwa orang semua ada di surga atau ada di neraka. Bagi orang percaya ini rancangan Tuhan. Kamu akan di surga. Tapi selama kamu masih di bumi, Tuhan sudah taruh garis rancangan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Amin saudara. Nah, ini kan jadi tanggung jawab kita saudara untuk terus berada pada posisi iman, bahwa posisi iman terus kepada Tuhan supaya menikmati rancangan Allah ini. Nah, sehingga saudara menemukan saudara latar belakang ayat ini, saudara, sehingga kan orang Israel kembali lagi. Balik lagi lah mereka saudara, balik lagi mereka kembali ke tanah Israel. Begitu saudara. Balik lagi ke tanah Israel, mulai saat itu saudara, mulai lagi mereka bangun lagi bait Allah. Tuhan memberkati lagi mereka, begitu saudara ya. Tapi sedikit menjauh, akhirnya Tuhan taruh duri di dalam bagi mereka. Makanya ada Rasul Paulus bilang ada duri dalam daging. Ya, banyak hal pandangan itu. Memang ada duri di dalam mereka. Salah satu duri bagi mereka adalah kerajaan Romawi. Ya, kerajaan ketika mereka pulang, Tuhan taruh duri pertama kerajaan Yunani, kuasai lagi mereka, begitu ya. Karena ketika mereka ternyata ada duri bagi kerajaan mereka itu cari Tuhan. Nah, gitu, cari Tuhan. Tuhan tidak angkat duri itu. Ternyata orang Israel mesti taruh duri, gitu. Taruh duri bagi mereka, sehingga mereka berseru terus pada Tuhan. Muncul lagi setelah itu Romawi mulai kuat, dia serang lagi Yunani, kalah lagi Yunani, saudara. Dikuasai lagi oleh Romawi, tetap saja Romawi kuasai Israel pada waktu itu. Nah, orang Israel dikuasai Romawi, tetap cari Tuhan. Nah, begitu. Cari Tuhan. Nah, di zaman Romawi ini Yesus telah lahir. Setelah itu saudara terus ya, sampai pada akhirnya kita lihat bahwa tahun 70 mereka diserang lagi, dan setelah itu bubar. Nanti Israel baru mendirikan negara baru tahun 1946, mulai balik lagi mereka. Ya, sampai sekarang. Makanya orang Israel sekarang ya sudah, sekalipun masih banyak, tapi sudah banyak percaya Yesus ya, percaya Mesias sudah datang. Tapi banyak juga yang belum percaya Mesias itu belum datang. Tapi intinya mereka percaya Mesias, itu aja saudara. Mereka percaya Mesias, tapi percaya yang sudah datang dan percaya yang belum datang, itu mereka. Nah, kita balik, mereka percaya Tuhan lagi ketika ada duri bagi mereka. Nah, kita belajar lagi saudara. Jadi kadang-kala saudara, kita beriman berjalan kepada Tuhan itu saudara, untuk menikmati saudara, menikmati segala janji-janji Tuhan yang kata Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera itu. Memang kadang-kala saudara, pada akhirnya kita juga menyadari ternyata kalau kita berjalan terus saudara, berjalan tanpa ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, ternyata saudara itu membuat kita itu kadang-kala jauh ya dari Tuhan, lari, jadi malas kepada Tuhan ya, karena mungkin merasa tidak ada pergumulan lagi, begitu, tidak ada pergumulan lagi, sehingga mulai jauh lagi. Nah, sehingga kadang-kala Tuhan taruh duri lagi di dalam hidup kita, begitu ya. Nah, saya lanjut lagi ya saudara, kembali dengan rancangan Tuhan. Apakah rancangan Tuhan itu saudara bagi kita ini, kata firman Allah kan sudah adalah rancangan penuh damai sejahtera. Tetapi ketika di dalam rancangan Tuhan itu saudara, kalau kita lihat saudara, di dalam rancangan Tuhan ya kita juga harus saudara harus melihat bahwa ternyata rancangan Tuhan itu bukan berarti rancangan penuh damai sejahtera, bukan berarti rancangannya kayak saudara membayangkan itu kayak jalan tol lurus-lurus tidak ada macetnya, begitu saudara ya.
Tidak demikian, tapi ternyata semenjak itu, saudara, kata 1 Korintus pasal 10, kamu belajar dari orang Israel. Jadi Tuhan sudah mulai taruh itu, saudara. Mulai taruh, oh ini manusia ini lebih baik ini seperti ini. Begitu, lebih baik seperti ini, jadi ada, Daud berkata ada lembah-lembah kekelaman. Nah gitu, saudara, ya. Membuat orang itu tetap ada di jalur iman yang benar. Maksud saya begini, saudara, jadi cara pandang kita, saudara, oh Tuhan merancangkan damai sejahtera. Bukan berarti saudara tidak akan ada lembah-lembah kekelaman atau tidak ada duri-duri di dalam perjalanan hidup kita. Tapi saudara, mari melihat itu memang Tuhan menaruh itu supaya kita tetap dalam iman kepada Tuhan. Amin, saudara. So lihat itu, jangan sampai saudara kecewa. Pak Gembala ini bilang katanya damai sejahtera. Iya, justru itu membuat damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan tidak pernah salah. Amin, saudara. Nah, mari coba kita lihat ya. Begini kan, Ester pasal yang ke-9, ini juga peristiwa masih di Babel ya, saudara. Ester pasal 9 ayat 25. Coba kita baca dulu baru saya jelaskan ya, saudara. Sebetulnya kan membaca ini panjang ya, tapi tentu saya baca saja satu ayat untuk saya jelaskan ini. 9 ayat 25, Ester 9 ayat 25. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya, maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang itu. Saudara nanti baca ini, itu bagus saudara untuk belajar pengalaman bagaimana cara Tuhan itu. Nah begini, orang Israel ini kan ketika ada di Babel juga, saudara, pernah mereka itu akan mau dimusnahkan, pokoknya mau dimatikan semua lah. Mau dia tinggal di kerajaan, bekerja di kerajaan, atau bekerja sebagai budak-budak kerja kasar, entah kerja di peternakan, kerja penggalian, saudara, untuk aliran air atau buat jalan, saudara. Jadi satu waktu begini, saudara. Ini Ester ini kan juga orang Yahudi ya, saudara, orang Yahudi. Jadi ketika satu waktu ratu daripada raja ini, saudara, siapa namanya, Wati, saudara, dia melawan raja lah. Akhirnya singkat kata dipecatlah ratu ini. Nah dicarilah saudara, dicari ratu yang baru, ratu yang baru. Nah ratu yang baru ini terus ada namanya orang Israel juga Mordekai ya, saudara. Di mana Mordekai ini dia punya ponakan namanya ini Ester. Dia ajukanlah Ester. Nah ini kan sudah di kerajaan ini kan dunia bisa dibilang sudah dikuasai oleh raja ini ya. Terus dia bilang begini, kamu pokoknya tidak usah bilang lah kamu orang Israel, pokoknya didandani begitu ya. Hampir setahun lah, pokoknya dilatih bagaimana berjalan, semua dilatih sama dia. Nah singkat kata Ester ini terpilih di sekian ribu wanita-wanita untuk jadi ratu, dia terpilih. Dan dia orang Israel, dia tidak ngomong dia orang Israel. Nah singkat kata satu waktu saudara, orang Israel ini ada namanya pembantu raja ini namanya Haman. Ini Haman saudara, ya Haman ini ternyata saudara dia itu cemburu juga saudara ya. Dan singkat kata bahwa Haman saudara dia punya rancangan yang jahat bagi orang Yahudi. Singkat kata bahwa dia berkata bahwa dia bujuk si raja karena Haman ini adalah orang kepercayaan Tuhan, kepercayaan raja saudara. Dan dia bujuk raja ini orang-orang Israel ini bisa dibilang kurang ajar, banyak melawan raja, banyak melawan titah-titah raja. Terus diapain? Udahlah, dia pokoknya intinya begini, bikinkan tanda tangan dari raja, cap orang Israel itu semua dimusnahkan. Wah, itu Haman sudah, padahal rancangan Haman. Padahal dia cuma marah sama Mordekai sebetulnya, marah ke satu orang, tapi dia pengen semuanya dibinasakan. Nah ini juga kita perlu belajar ya saudara, kalau lagi marah ke satu orang, jangan semua kena. Kadang-kadang kita gitu ya saudara, cuma marah ke satu orang, tapi yang B, marah si A, si B, C, semua kena, sampai yang lain juga bingung, kenapa saya tidak ada salah apa, kenapa saya kena. Nah begitu juga kita balik ya. Pokoknya keluarlah perintah itu dan raja tanda tangan, saudara. Raja tanda tangan dan singkat kata saudara, si Mordekai ini ketahuan kita akan dibunuh. Akhirnya Mordekai menghadaplah raja. Dia bilang, saya menghadap raja dulu. Mordekai menghadap Ester, mau ketemu Ester. Si penjaga bilang, tidak boleh ketemu dengan ratu, tidak boleh. Saya minta waktu sedikit aja.
Akhirnya singkat kata Esther ini bilang, ya oke, beri dia waktu. Ketemulah. Dia bilang, Esther, jangan kira kami saja yang di luar istana ini akan dibunuh. Surat dari raja sudah turun. Bahkan kamu pun di istana akan dibunuh. Esther kaget, kenapa? Begitu. Dia cerita semua rancangan jahat daripada Haman. Saya singkat-singkat ya saudara. Akhirnya saudara, bagaimana Esther ini, saudara, dia menghadap raja sampai dia berlutut. Raja kaget, kenapa kamu begitu sampai sebegini? Dia menangis kepada raja. Dia belum kasih tahu. Akhirnya Esther, raja paksa, kamu ceritakan. Dia bilang, bagaimana tidak, katanya, kami ini yang hidup di bangsa ini, kami akan dibunuh. Kaget, raja bilang, kenapa? Iya, kami akan dibunuh. Saudara tahu titah raja kalau sudah dikeluarkan tidak bisa dicabut lagi. Tidak ada orang yang bisa membatalkan. Raja sendiri pun tidak bisa. Saudara, apa yang dilakukan saudara? Bagaimana cara Tuhan? Esther bilang kepada orang Israel, yuk kita berdoa, kita berpuasa semua. Karena ini harus terjadi. Kita orang Israel mati semua ini, pasti dibunuh. Saudara, raja cuma bilang begini. Dia keluarkan lagi perintah, bukan berarti cabut itu, tapi orang Israel boleh melawan. Begitu, boleh lawan. Saudara, singkat kata, bagaimana Tuhan bekerja kepada orang Israel. Saya mau kasih tahu ini kan begini, saudara, bahwa rancangan manusia bisa merancangkan hal yang tidak baik. Tapi saudara, tetap saja firman Allah berkata, rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan berdamai sejahtera. Amin. Orang bisa saja saudara merancangkan sesuatu yang tidak baik, merancangkan kecelakaan. Tetapi saudara, bagaimana kita lihat saudara, rancangan dari Haman akan membunuh semua orang Israel yang sudah dikeluarkan oleh raja. Raja pun tidak bisa membatalkan. Tetapi Tuhan hanya bilang, kamu boleh melawan. Kamu boleh melawan. Dan Esther berpuasa dan Tuhan turunkan otoritasnya bagi orang Israel. Saudara tahu orang Israel melawan. Semua orang yang ada di sana, saudara, yang melawan orang Israel itu dibunuh sama orang Israel. Dengan cara Tuhan. Itu Tuhan menolong. Saudara kalau baca Esther, saudara akan menemukan kisah itu, saudara akan terheran-heran. Maksudnya saya mau kembalikan ke iman kita bahwa Tuhan kalau sudah merancangkan bagi kita, saudara, tidak ada yang bisa membatalkannya. Amin, saudara. Asal kita tetap dalam iman yang benar kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Sehingga saudara begini, kita akan melihat ke depan ya, saudara. Melihat ke depan kadang-kadang orang di teman bercakap, oh, ekonomi semakin sulit, bagaimana usahanya, begitu. Kita sekarang juga diperhadapkan dengan isu-isu politik ya, kadang-kadang takut gitu ya, saudara. Bagaimana nanti ke depan? Korea Utara, Korea Selatan, dibilang lagi Korea Utara punya nuklir sudah diuji coba, ya katanya saudara, katanya ya. Sudah diuji coba ke Ukraina, begitu saudara, melalui Rusia, gitu saudara, ada berita itu. Sehingga Korea Utara, Korea Selatan ini banyak hal saudara, isu-isu yang kadang-kadang orang takut. Tapi begini saudara, Tuhan mengizinkan semua itu kadang-kadang melihat menjadi bagian, kadang-kadang mempengaruhi politik itu menjadi duri dalam hidup kita juga. Kadang-kadang politik itu mempengaruhi, usaha kita jadi tergoyang. Ya, tempat kita bekerja juga kadang-kadang akhirnya terpengaruh, begitu saudara. Penjualan jadi kurang. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada duri-duri entah di dalam perjalanan kita, di mana kita bekerja atau usaha kita. Tuhan menaruh itu. Demi apa saudara? Kadang-kadang demi supaya iman kita tetap kepada Tuhan, tetap berjalan kepada Tuhan. Haleluya saudara. Nah kita balik lagi saudara, pada akhirnya kan saudara, bagaimana Tuhan punya cara ketika Esther ini mengembalikan orang Israel, mari berdoa kepada Tuhan, mari beriman kepada Tuhan. Karena kalau mereka bertanya, bagaimana cara Tuhan akan menolong kita? Pokoknya Esther bilang, berdoa dulu kepada Tuhan, datang dulu kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, mau melangkah di tahun 2024 ini di dalam iman, jangan pikirkan bagaimana cara Tuhan. Kita boleh memikirkan cara-cara kita untuk bekerja, tapi bagaimana cara Tuhan akan menolong, itu urusan Tuhan. Pikirkan cara kita datang kepada Tuhan bagaimana. Amin saudara. Pikirkan terus bagaimana supaya cara hidup saya ini tetap di dalam Tuhan, apapun kondisi. Nanti Tuhan akan pikirkan caranya
Atau Tuhan akan menyatakan caranya bagaimana Dia menyelamatkan kita, membebaskan kita dari duri-duri itu. Ya. Itu tentang kita melihat poin yang ketiga ini ya, bahwa kita terus berjalan dalam iman karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Imani terus itu. Amin saudara. Imani. Tidak mungkin saudara Tuhan merancangkan kecelakaan bagi orang percaya. Tidak mungkin. Tuhan bilang tidak akan mungkin, itu bukan rancangan saya. Kalau kamu ke sana mengalami kecelakaan ya karena memang kamu keluar dari jalur itu, kata firman Tuhan ya bagi orang Israel. Nah, saya satu ayat lagi saudara, satu ayat lagi. Bukan satu ayat, maksudnya saya mau baca di Keluaran pasal 14 ayat 1. Oh jangan ayat 1 saja, ayat 13 dan 14 saja, nanti saya ceritakan saudara. Mari bangkit berdiri. Berdiri supaya saudara punya ngantuk agak hilang dikit lah saudara. Coba goyang-goyang dikit dulu badannya saudara. Ya, coba bilang kiri kanan lu jangan ngantuk ya. Bilang ngantuk. Ya, 13-14 dulu. Saya minta ayat 13-14. Keluaran 14 tadi. Keluaran 14. Ya, Keluaran 14. Mari baca bersama-sama ya, lantai bawah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bisa bilang amin saudara? Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saya jelaskan sedikit lagi ya saudara. So perhatikan, ketika orang Israel ini berjalan saudara di padang gurun, Tuhan bawa mereka putar lagi. Ternyata mereka putar saudara, itu hadapannya laut. Hadapannya laut. Terus orang Israel mengeluh, marah-marah sama Musa. Katanya Tuhan mau tolong, kita sudah berjalan, katanya Tuhan mau tolong. Malah kok berhadapan dengan jalan buntu seperti ini. Saudara tahu gak saudara? Justru jalan buntu itulah ternyata menjadi caranya Tuhan memperlihatkan pertolongan Tuhan. Haleluya saudara. Saudara mungkin pernah alami jalan buntu saudara, tapi ternyata dengan cara itu Tuhan menolong. Amin saudara. Ketika mereka di jalan buntu saudara, orang Israel ini marah-marah sama Musa. Sampai Musa bilang, Tuhan, itu orang Israel bagaimana ini? Tuhan, bagaimana Tuhan? Terus ditambah lagi saudara, orang Israel bilang kepada Musa, Musa, itu lihat itu, Firaun telah mengutus pasukannya, mau tangkap kita lagi, mau bawa lagi ke Mesir, mau jadikan tawanan lagi. Kalau begitu tidak usah keluar lagi, harusnya tidak usah bawa kami ke sini. Pokoknya dari segala persungutan orang Israel, Musa hanya bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan? Tuhan, saya harus bagaimana? Musa hanya tanya, saya harus bagaimana Tuhan? Saudara, Tuhan cuma bilang apa? Ini caranya. Ulurkan tongkat itu ke laut. Ulurkan. Ya udah Musa ulurkan tongkat itu ke laut. Terbelah lautnya. Terbelah lautnya. Jadi jalan terang. Buat orang Israel menyeberang. Sudah selesai enggak? Belum. Karena yang mengejar pakai kuda. Pakai kuda. Terus berjalan. Lewat. Sampai lewat semut. Tuhan bilang pada Musa. Musa lihat, waduh orang Mesir juga datang dengan kuda-kuda kereta mereka, pasukan yang luar biasa banyak datang. Mereka sudah mau naik ke laut. Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu. Setelah orang Mesir sudah masuk semua ke laut, Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu lagi. Balikkan air. Diulurkan lagi, balik. Tak, ditutuplah laut itu dan menjadi kuburan massal bagi orang Mesir pada waktu itu. Lautan menjadi kuburan massal. Tapi saya mau katakan begini, saya lihat saudara, Musa pun Tuhan, dia tidak tanya bagaimana caramu menolong kami Tuhan. Tidak. Tapi Musa terus berseru terus, Tuhan, bagaimana kami terus caranya kami harus datang. Tunjukkan terus bagi kami. Kami harus beriman. Saya katakan, saudara, kadang-kala kita kan di jalan buntu. Tuhan, saya sudah beriman, tapi jalan buntu. Saudara, jangan bersungut seperti orang Israel. Tetap di dalam Tuhan, seperti Musa itu. Yang ada dia berseru, Tuhan, tolong ini jalan buntu, Tuhan, tolong kami tidak tahu caranya. Lebih baik begitu. Amin saudara.
Kami tidak tahu caranya Tuhan, tapi kami percaya Engkau punya cara. Dan ternyata saudara, Tuhan punya cara. Bagaimana membuat rancangan Tuhan itu tetap tidak bisa digagalkan oleh orang Mesir. Tuhan sudah punya rancangan. Orang Israel harus masuk kembali ke tanah Kanaan. Haleluya saudara. Dan akhirnya orang Israel betul-betul masuk ke tanah Kanaan. Mari menjadi refleksi hidup kita. Saudara, kita mulai dengan iman. Apapun saudara perjalanan hidup kita, jangan berubah iman kita. Kadangkala pun ada jalan buntu, saudara, seperti Musa atau seperti Esther menghadapi, saudara, atau seperti juga zaman Yeremia, orang Israel di Babilonia sudah tidak berdaya, tapi tetap saja rancangan Tuhan penuh damai sejahtera tetap akan terjadi. Amin saudara, tetap terjadi. Orang Israel pada waktu di Babilonia tidak tahu cara bagaimana Tuhan menolong. Begitu juga Esther pada waktu mau dibunuh oleh pada waktu di kerajaan Persia itu, saudara, orang Israel juga tidak tahu bagaimana mereka bebas dari pembunuhan ini. Begitu juga Musa juga tidak tahu bagaimana mereka juga bebas dari tawanan perbudakan Mesir ini. Tapi sekali lagi kita mendapati rancangan Allah bagi mereka tetap tergenapi, karena Tuhan punya cara menolong bagi kita yang percaya. Sebab itu tetap jalan berdasarkan iman, jangan berubah, karena Tuhan punya cara sendiri menolong kita. Bukan kita tidak membangun cara untuk kita bekerja, cara untuk berumah tangga, pikirkan semua cara kita, tapi setelah itu berkata, Tuhan ini caraku. Kalau cara ini tidak berkenan, nyatakan cara. Kadang-kala bukan tidak berkenan, tetapi kadang-kala cara kita memang tidak bisa dengan cara itu, hanya dengan cara Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan cara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Mohon maaf agak lewat saya menyampaikan firman Tuhan ini. Oke saudara, saya tadi pikir dari rumah saya mau selesaikan hari ini saudara. Saya punya tema khotbah berjalan berdasarkan iman. Poin yang keempat, tanda orang berjalan berdasarkan iman. Saya punya 4 tanda. Nanti saja saudara ya, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Oke, Tuhan Yesus berkati. Biarlah kita bangun iman kita terus kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya seperti Musa memimpin orang Israel jalan buntu, pastilah ada cara Tuhan di sana. Amin. Kalau kita seperti ada ancaman, kadangkala seperti Esther dan orang Israel pada waktu di saudara kerajaan Persia, saudara datang terus pada Tuhan. Jangan berubah iman kita, pasti ada cara Tuhan akan membebaskan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita akan langsung berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu ini Engkau tanamkan di dalam iman dipercaya kami ya Tuhan. Agar supaya iman percaya kami terus melihat bahwa rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera buat pribadi kami, buat rumah tangga kami, buat anak-anak kami, buat orang tua kami. Semua kami yang percaya bahwa rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang pasti Engkau genapi. Rancangan yang penuh damai sejahtera, terlebih rancangan masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, pasti terjadi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Doa kami buat semua yang datang saat ini, kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan imannya. Ada yang tertutup jalan, Tuhan nyatakan Engkau buka jalan. Ada yang sakit, Tuhan nyatakan kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Atau ada yang mengalami Tuhan pergumulan dalam keuangan, dalam usaha, pekerjaan mereka. Tuhan, kami tetap beriman, menaruh ke dalam tangan-Mu, karena di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Mari sekali lagi meteraikan firman-Mu di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, lantai bawah juga silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua. Tugas persembahan maju ke depan, kita akan berdoa nanti dengan kasih Kristus sudah Tiara. Berdoa untuk persembahan.
Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat meneguhkan setiap hati kami, dan Kau berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai, Kau tuntun ya Tuhan dimanapun dia berada dan kemanapun dia berada. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang layak ya Tuhan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Persembahan di jalan yang sungguh kubanggakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan kita yang kita sudah bawa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terus kita berdoa sehingga Tuhan terus pakai rahasia-rahasia firman Tuhan disingkapkan melalui Gembala untuk kita semua, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kita terus maju bersama di dalam melayani Tuhan. Dan para petugas yang sudah melayani, baik singer, musik, multimedia, kolektan, bahkan seluruh yang sudah terlibat dalam pelayanan, kita percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Bahkan seluruh kehadiran kita jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan untuk pengumuman kegiatan kita di sepanjang minggu ini, untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yaitu Monorek sebagai Gembala Sidang. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan setelah ini jam 10 ada ibadah anak dengan disertai dengan live Zoom. Zoom sudah nggak ada, sudah ibadahnya di gereja untuk anak-anak sekolah minggu di jam 10 pagi. Dan ibadah raya kedua jam 5 sore di gereja. Dan kegiatan kita di sepanjang minggu ini ada 2 puasa di hari Senin, itu 1 hari ya. 2 puasa tinggal dipilih Esther, Daud, Adam atau Daniel. Dan untuk ibadah komsel hari Rabu di rumah keluarga Ibu Lisna di Bogor, hari Rabu jam 7:30 malam. Dan ibadah dewasa muda hari Kamis jam 8 di gereja. Ibadah gabungan PLPRIP dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Dan sorenya adalah ibadah remaja YMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore di tempat ini. Dan kembali ibadah kita, ini ibadah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa ibadah pada tanggal 21 hari Minggu itu ibadah syukuran ulang tahun dan syukuran panitia Natal ya. Dan ibadah dilaksanakan 1 kali di jam 5 sore
ibadah sekali lagi, satu kali di jam 5 sore. Jadi ibadah pagi tidak ada, disatukan di ibadah sore. Setelah itu, nah itu dia, ada perjamuan kasih, ya. Namanya ibadah syukuran, pasti kita ada makan-makan, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan membawa makanan, apa yang mau dibawa dapat menghubungi Ibu Anyong, Ibu Betty, dan Ibu Lisna, ya. Apa yang mau dibawa silakan berkomunikasi dengan ketiga ibu yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Biar kita, dan semuanya itu kita bawa, kita makan bersama tentunya, ya. Bukan apa yang saya bawa itu yang saya makan, enggak. Kita taruh di sini, kita makan bersama. Nah, jadi tanggal 21 sekali lagi hari Minggu itu ibadah satu kali, disertai dengan perjamuan kasih karena ada ibadah ucapan syukur di sana, ibadah ulang tahun, Bapak Gembala dan panitia Natal yang sudah terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Oke, sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa tutup serahkan kepada Ibu Gembala. Kita berdoa di akhir ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau sudah melawat kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melawat kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Apapun yang ada di depan kami Tuhan, kami beriman, kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau pasti membawa kami pada rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segenap pergumulan umat-umat-Mu pada saat ini Tuhan, baik mengenai usaha, mata pencaharian, pekerjaan mereka, mengenai keluarga mereka, anak-anak mereka, orang tua, kakak adik mereka, bahkan mengenai iman percaya mereka kepadamu, mengenai kesehatan mereka, mengenai keuangan mereka Tuhan, mengenai mata pencaharian mereka, kami hanya bawa kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber di atas segala-galanya. Engkau sumber berkat kami, Engkau sumber kesehatan kami, Engkau sumber jalan keluar bagi kami, bahkan Engkau sumber Tuhan pertolongan, Engkau sumber kehidupan kami. Oleh karenanya kami hanya datang dan berseru kepadamu. Kami serahkan segenap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan-Mu terulur untuk menolong kami. Kami percaya pertolongan-Mu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di minggu yang akan datang kami berjalan di dalam Engkau. Kami akan menikmati tuntunan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kegiatan ibadah kami sepanjang minggu yang akan datang, bahkan sebentar ibadah anak-anak dan ibadah sore Tuhan, ibadah yang akan datang di minggu yang akan datang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului setiap ibadah yang kami lakukan, dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap ibadah kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati pemulihan dalam setiap ibadah yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna menjadi bagian kami, dan terus taruh roh yang menyala-nyala di dalam setiap kami, untuk kami mengikuti setiap ibadah yang diadakan di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini juga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah bagi bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa.
juga mohon berkati kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Yeah.